Oke, wah selamat datang Ibu Daniar. Puji Tuhan. Oke. Coba ya kita tes ya, kelompok 9. 2, 4, 6. Oh ya, bisa dipinjamkan satu ke kelompok 8, cuma satu. Pak Eko kamu nomor berapa? 1. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini mau berpisah satu ke sebelah atau mau tetap sini? Nah, ya udah. Oke, Tommy di sana. Sugi, sebutkan Cece di depan namanya siapa? Cece Olive, Cece Rosa, Koko Kevin, Cece Siska. Dia yang sponsor hari ini loh. Oke. Nah, coba Pak Franky ya. Nah, silakan kenalin teman-temannya. Franky. Pak Daniel, yeay, sip. Oke. Silakan kenalin teman di dalam grupnya. Ko Tommy, Kak Matthew, Kak Mela, Ko Stefanus. Sip. Yang ini cuma 3 orang. 4. Ini kebanyakan ya? Kok bisa ya? 7. Oke, boleh pisah ya. Oke, Erik kesini. Erik kesini. Pak Marcel ke belakang boleh? Nah, bantu kelompok ini jadi mereka 5. Oke, pisah dulu ya. Oke. Iya. Ini nanti tinggal kita alokasikan ke tempatnya. Nanti dulu. Oh iya, ya boleh. Oke, nah musiknya boleh dikecilin Pak Aldi. Oh saya tahu. Oke, nah hari ini masing-masing kelompok akan saya bagi beberapa model bangunan ini. Contoh, ini namanya Ocean Tower. Oke, kemudian ini terlalu banyak cowok ya. Wah. Kemudian ini bisa kita ketemu di Dubai. Oke, ini kayaknya kalau ada arsitek dalam kelompoknya agak susah ini ya. Oke, dan beberapa bangunan lainnya. Jadi nanti tiap-tiap kelompok dikasih waktu kurang lebih 10 menit untuk diskusi. Cari tahu tentang setiap bangunan yang teman-teman dapat. Cari tahu tentang strukturnya, fondasinya, kedalamannya berapa, terbuat dari apa, apakah bangunan itu masih ada sampai sekarang gitu ya. Kemudian cari alasan atau koneksi sebanyak mungkin hubungannya dengan ayat ini tentang iman. Jadi Ibrani 11 ayat 1 ngomong, coba kalau tanpa kita lihat ayatnya, kalau kita hafal ya. Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dia itu dasar dari yang menjadi harapan kita. Artinya harapan kita, kalau kembali lagi gambar itu, kalau kita mau punya harapan, harus berdasarkan iman. Mau bangun apapun, mau berharap apapun, tidak boleh tanpa iman. Artinya harus berdasarkan kekuatan Tuhan. Nah, tapi iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Saya sangat terbangun dengan khotbahnya Pak Yohan kemarin. Iman itu semakin dalam semakin bagus. Dia tidak terlihat. Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu ada. Siapa yang sini pernah lihat fondasi gedung ini? Gak ada yang bisa lihat. Tapi dia ada.
Dia tidak terlihat tapi dia ada. Nah, bangunan apapun yang dibangun dari fondasi yang kuat, dia pasti kokoh. Kita bisa pretend bahwa kita tuh punya iman, bisa nggak? Bisa, karena nggak ada yang lihat kecuali Tuhan. Nggak ada yang tahu kedalaman iman kita. Tetapi itu baru dibuktikan pada saat ada gelombang, badai, makanya Tuhan bilang dibangun di pasir atau di batu. Baru kelihatan, oh ternyata dasarnya itu. Nah, hari ini kita mau connect dengan real case dalam dunia kita ini. Bagaimana bangunan-bangunan yang dibangun secara pengetahuan manusia, tetapi ini connect banget sama Ibrani 11 ayat 1. Oke, sesi pertama saya akan bagi, lalu teman-teman dikasih diskusi cuma 10 menit, setelah itu lomba akan dimulai. Oke? Saya pasang timer ya. Silakan berdiskusi. Yang pertama, cari tahu tentang bangunan itu. Kemudian gimana hubungkan bangunan itu, kisah bangunan itu dengan iman. Dengan iman. Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana bangunan itu bisa bantu kita belajar tentang iman. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Loh, musiknya berhenti. Musiknya berhenti. Silakan dieksplor. Itu bangunan apa? Boleh dicoret di belakangnya bisa. Oh ya, setiap kelompok nanti dibagi pulpen. Sugi nggak bawa HP? Oh. Cari tahu Ocean Tower masih ada apa enggak sampai sekarang? Apa kasus kisah bangunan itu yang menarik yang dihubungkan dengan iman? Maria nggak boleh kasih bocoran. Kayak ujian aja.
5 menit. Teman-teman yang di belakang boleh pasang instrumen. Kak Aldi bahkan berhenti main. Loh, Bu Haridanya curang, gak ikut. Pasang instrumen aja. Tiga menit, Pastor Aldi mau ngomong. 3 menit 33 detik. Ibu Olive serius sekali soalnya ini. Saking lamanya ya. Ya, jadi itu bisa negatif, bisa positif ya. Ada beberapa gedung yang memang negatif.
Jangan lupa gedungnya dan dikaitkan dengan iman ya. Mungkin dalamnya, mungkin pondasinya, mungkin kenapa dia jadi miring, kenapa dia runtuh. Sepuluh detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Nah, sekarang Maria minta tolong dibagi. Kita akan sedikit kompetisi ya antar kelompok. Oke, nah saya percaya semua udah diskusi. Nah sekarang masing-masing udah pegang sticky note ya. Oke, masing-masing ada pegang sticky note. Jadi kita akan selanjutnya apa yang kita sudah bahas tadi di kelompok, tolong dalam tempo 60 detik ditulis sebanyak mungkin di sticky notes. Jadi teman-teman bisa taruh sticky notesnya di bawah. Apa koneksi antara bangunan itu dengan iman. Nah sebanyak mungkin bisa ditulis dan ditempel. Yang dalam 60 detik bisa menulis sebanyak mungkin dan benar dan oke, relevan. Nanti Pastor Aldi akan jadi juri, nanti yang akan juara. Jadi kita milih 3 terbanyak, tercepat, dan terrelevan. Masuk ya, ada pertanyaan? Gak mudeng, oke contoh. Jadi misalnya teman-teman dapat bangunan A ya, gitu ya. Anggaplah Menara Petronas, enggak ini kan ada ya. Dapat kan gak ada yang dapat Tacoma Narrows Bridge ini ya. Nah ini salah satu jembatan yang pernah roboh gitu ya. Jadi misalnya apa pesan dari bangunan ini adalah iman yang kokoh tidak mungkin roboh atau tidak mudah roboh. Atau apa misalnya iman harus terbuat dari fondasi yang kuat. Nah, sebanyak mungkin message, pesan-pesan singkat yang bisa ditulis di dalam sticky notes itu yang merupakan rema dari setiap teman-teman. Rema setelah baca iman Ibrani 11 dihubungkan dengan kisah di bangunan itu, gitu ya. Jadi rema masing-masing dihubungkan dengan kisah di bangunan itu. Oke, jangan ditulis dulu. Oke, jangan ditulis dulu, jangan dimulai dulu gitu ya. Jangan ditulis dulu. Oke, saya timer dulu. Jangan ditulis dong, nanti nggak adil buat yang lain. Oke, angkat tangan dulu ya. Jangan dimulai, saya timer. Terserah mau siapapun yang mau tulis no problem. Oke. 60 detik mulai dari sekarang. Silakan ditempel di bawah.
Apa remanya yang teman-teman dapatkan? Ya, yap. Siapa Pi keliling aja. Oke, 14 detik lagi. 14 detik lagi. Apalagi yang teman-teman dapatkan dari kisah itu? Pendek-pendek aja. Satu pesan, satu rema, satu. Oke, karena ada yang salah info, miskom, kita nambah 1 menit lagi. Oke. Jadi 1 pesan, 1 sticky note. Nah, 1 pesan, 1 sticky note. 1 rema, 1 sticky note. Nah, habiskan sticky note tersebut. Ya. 1 pesan, 1 sticky note. Ini penghematan dari kelompok 8 ini. Dihabiskan sticky note-nya. Satu rema, 1 sticky note. Wih, kelompok 9 banyak bener. Luar biasa. Oke. Kita hitung bersama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Oke. Sudah selesai. Silakan Pastor Aldi keliling dan memberi penilaian. Yang paling banyak dan paling bagus tulisannya. Bukan bagus tulisannya. Bukan paling bagus literal ya, maknanya. Yang paling banyak dan bisa dibaca maksudnya, enggak Guyon. Ada berapa? Ini kelompok ini ada berapa deh? 1, 2, 3, 9, 3, 6, 9, 12. Nilainya berapa? 190? Mas. Yang terbanyak aja dulu. 12. Oke, kelompok 8. 11. Tahan uji. Iman tuh nggak masuk akal. Yang benar, iman yang benar. Percaya, iman yang murni. Fondasi, pengenalan, pemahaman, daya tahan. Yang connect sama gambarnya mana? Semuanya. Oke. 8. Wah. Coba ini nungki ngomong. Pondasi iman harus seimbang, iman harus kuat agar pondasi juga kuat. Pondasi harus kokoh, pada dasarnya iman harus kuat.
Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan. Iman terlihat ketika diuji. Iman harus terus melakukan perbaikan atau upgrade iman. Mengenal kapasitas diri. Iman harus mampu memahami kemauan Tuhan atau tujuan hidup. Beban tidak melebihi kemampuan. Iman harus tahan uji. 12. Kita ke kelompok 4. Jul. Nomor 4 salah satunya tadi dari gedung Burj Khalifa ya. Burj Khalifa dibangun dengan mengganti tanah yang lemah diganti dengan tanah yang kuat karena dia dibangun di Middle East. Nah itu filosofi yang bisa kita ambil untuk mendasari hidup yang kuat dan besar harus mengganti dasar iman dan hidup yang buruk diganti dengan yang bagus dengan iman yang benar. Nah ini tidak ada yang instan untuk membangun sesuatu yang besar karena yang instan itu tidak akan bertahan lama. Justru seperti Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus untuk bisa mengorbankan dirinya itu tidak instan, ya tidak sekedar mati lalu bangkit dia bilang aku Tuhan, enggak sekedar itu karena banyak proses yang dia lalui untuk mengatakan ke kita semua untuk bersabar dengan proses yang akan kita hadapi di kehidupan. Luar biasa ya, udah satu sermon ya. Oke, terus membangun sebuah gedung yang besar harus dengan keinginan dan tujuan yang kuat untuk meyakini sesuatu bisa berhasil. Kita harus meyakini dengan dasar yang kuat seperti Amsal 23:18 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Udah, sip. Wih, kayaknya paling ini nih bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, nah oke. Thank you. Silakan kelompok Nah 5. boleh mungkin kalau ada yang mau kasih sedikit juga. Waduh masih banyak. Mungkin nggak semua nggak apa-apa. Iman tidak dibangun di atas batu karang. Percaya walau belum terjadi, dibangun di fondasi yang tidak terlihat. Iman dibangun dalam firman Tuhan. Tanah yang buruk tidak bisa membangun sebuah iman. Sesuatu yang dibuktikan dengan action. Dalam iman ada pengharapan. Sebagus-bagusnya harapan tanpa iman sia-sia. Tidak ragu-ragu karena yang ragu tidak ada iman. Motivasi yang lebih tinggi. Semakin dalam iman semakin ke atas gak gampang runtuh. Yang terlihat di luar belum tentu sekuat yang di dalam. Percaya sepenuh hati. Sip. 13. Ada 13. Thank you. Yang 6, bangunannya apa? Bangunannya menara miring pisah. Jadi terkadang kita tidak bisa memilih kondisi di mana kita berada. Terus yang kedua, mujizat terjadi karena adanya iman. Iman membuat hidup kita tetap berdiri menghadapi situasi. Iman adalah harapan untuk menguatkan bangunan. Iman berfungsi di situasi yang susah.
Iman adalah daya tarik kita orang percaya. Iman adalah penyertaan Tuhan yang selalu Panggil Pak Iman. Iman adalah penyertaan Tuhan yang selalu menopang bangunan tersebut. Iman membuat kita berdiri teguh dan setiap orang memiliki iman tetap harus ada perbuatan. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke. Kelompok 4, kelompok 3. Nat Jubir. Nama gedungnya apa ini tadi? Gedung One World Trade Center atau gedung WTC yang baru. Gedung ini dibangun sebenarnya punya masa lalu yang kelam ya. Itu dulu jadi korban penyerangan teroris Al-Qaeda Kak Santi. Jadi masa lalunya sangat memilukan, korbannya banyak. Jadi sama pemilik gedung yang baru dibantu sama pemerintah dibangun gedung yang baru jadi One World Trade Center ini. Yang bisa kita tarik dari sini, kita dapatnya cuman 4 sih Kak Santi, karena kita mikir apa ya tadi. Yang pertama ya sebenarnya waktunya iman membuat kita untuk tidak menyerah kepada keterpurukan. Jadi walaupun kita jatuh, tapi kalau kita punya iman sekokoh dan sebaru gedung yang baru ini, kita bisa bangkit melawan keterpurukan, melawan kejatuhan itu. Yang kedua, iman membuat kita lebih berani untuk melangkah. Jadi gedung yang baru ini merupakan simbol warga Amerika yang pada saat itu tahun 2000-an itu mereka insecure, pergi kemana-mana takut dibom. Di Bali ada rangkaian bom, di tahun itu juga di Amerika diserang. Jadi iman membuat kita berani untuk melangkah melawan rasa takut. Yang ketiga, itu tadi sama yang ketiga Kak Santi, iman diperlukan untuk melawan rasa takut. Yang terakhir, iman itu berasal dari fondasi yang kokoh. Jadi walaupun kita nggak ikut bangun dan merancang gedung itu, kita percaya kalau gedung yang baru ini harusnya kualitasnya jauh lebih baik daripada gedung yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, itu dari kelompok 3. Terima kasih waktu. Thank you. Wah, kelompok 3. Nah, kelompok 2. Saya mempromosikan dulu bangunannya. Bangunannya bagus saya saudara ini. Bagus sekali, ini berupa gerejanya di Barcelona, keren sekali. Yang saudaranya adalah kita perlu iman buat ke sana saudara. Jadi Amin. bagus sekali nih ya. Mari didatangi bersama. Perlu duit dan iman katanya. Jadi bangunannya dibangun kurang lebih 100 sudah masih ada dan berusia 142 tahun. 1800 dan kurang lebih berdasarkan historinya sampai pertengahan abad 20 itu masih berupa konstruksi kayu. Jadi benar-benar prosesnya cukup lama, butuh waktu sekali luar biasa dan hasilnya luar biasa hebat sekali. Nah, poin-poinnya apa teman saya bantu menjelaskan. Untuk poin-poinnya kita ada tidak gampang goyah. Lalu iman butuh waktu untuk dibangun. Ya seperti ini gereja Sagrada Familia ini. Lalu untuk iman perlu konsisten dan komitmen juga dari diri kita. Lalu selanjutnya kesetiaan. Karena hampir 4 generasi membangun gereja ini dan tetap pada prinsipnya tetap dibangun sampai sekarang. Yang saya tahu ini bakal selesai sampai tahun 2026. Udah ini. Iman juga butuh keteguhan. Lalu tidak gampang goyah seperti bangunan ini.
bangunannya kuat dan butuh kesabaran ya seperti tadi sampai sekarang belum selesai. Lalu berasal dari visi yang besar. Lalu apa ini? Ketekunan dari setiap generasinya. Sebuah perencanaan yang besar dari seorang Gaudi dari penjual buku dan melewati perang persaudaraan dan juga perang dua. Gereja ini tidak tersentuh sama sekali melewati peperangan itu. Sudah. Keren, thank you. Siapa? WG. Kelompok 1 dapat menara Petronas Twin Tower. Sebelumnya sebelum bacain ini sticky notes-nya, saya mau kasih background-nya dulu. Dia dibangun tahun 90. Ya, 90-an ya. 93 ya. Itu durasi pembangunannya 7 tahun. Poin menarik di sini, bangunan ini dibangun oleh seorang Argentina ya. Jadi orang Argentina, inspirasinya itu budaya Islam atau Islamic motifs dan akulturasi budaya antara budaya lama sama modernisasi. Lalu bangunan ini dibangun oleh 2 perusahaan yang berbeda ternyata teman-teman. Jadi dia dari perusahaan Korea Selatan dan Jepang gitu. Lalu saya ingat ada satu quote ya. Kan tadi kan ya ini yang bangun orang Argentina, terus terinspirasi dari Islamic motifs. Lalu dari yang bangun itu 2 perusahaan dari negara yang berbeda. Aku ingat ada satu quote dari salah satu pemimpin negara kita, mantan pemimpin negara kita, Gus Dur. Itu dia bilang ketika kita berbuat baik, orang gak akan bertanya apa agama atau iman. Jadi iman itu punya tujuan yang sama sebenarnya, tentang kebajikan dan dia untuk divine purpose gitu atau tujuan ilahi. Lalu ini masuk ke sticky notes-nya. Kami ini mengartikan iman sebagai satu, iman itu melibatkan banyak pengorbanan. 2, iman sama dengan bayar harga. 3, iman butuh perbuatan supaya nyata. 4, iman adalah keyakinan dalam perbuatan. 5, iman sebagai dasar sekaligus langkah memelihara berkat. 6, iman itu sebagai sorotan dunia. 7, bukti dari persiapan yang matang menghasilkan karya masterpiece. 8, iman adalah percaya. 9, iman adalah keyakinan dalam perbuatan. 10, iman adalah percaya kepada rencana. 11, iman adalah dasar segala perbuatan atau pekerjaan. 12, kedalaman pondasi menentukan apa yang terlihat. Iman bicara soal kedalaman. Simbol dari kejayaan bangsa. Lalu iman itu pondasi yang kuat. Selanjutnya iman melahirkan keamanan dan assurance pada hasil yang akhirnya bisa memuaskan atau enggak. Selanjutnya iman menumbuhkan optimisme dan kepercayaan diri tiap orang.
Yang terakhir, iman menyatukan dan mendamaikan. Oke, thank you. Wah, kita tepuk tangan dong buat semua. Akhirnya kita belajar memahami bangunan, struktur bangunan ya. Kita memahami pekerjaannya Pak Daniel ya, dikit-dikit ya. Oke, silakan bara api berada di kepala Pastor Aldi. Siapa? Ya sekali lagi tepuk tangan dong buat kelompoknya. Teman-teman ini ya sebetulnya ini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi ya karena sudah disiapkan ini ya sesuatu. Tapi intinya maksudnya adalah supaya ketika kita ngobrol kita tahu bahwa ini bangunan-bangunan ini kami pilih itu kita searching dulu dan memang ada arti-arti kenapa bangunan ini seperti menara Pisa itu kenapa miring karena pondasinya yang nggak kuat. Ini selalu bicara tentang iman bahwa seberapa tinggi gedung yang dibangun itu juga mesti seberapa dalam sesuatu itu dibuat pondasinya. Jadi tapi semua ya dari semua kelompok aku lihat ya sudah paham semua deh dan bagus-bagus pastinya, tapi karena ada hadiah yang mesti diberikan jadi mungkin kita harus memilih nih, tapi sekali lagi tepuk tangan deh buat teman-teman ya. Ada. Tapi itulah iman ya, iman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang memang nggak kelihatan, tapi dia itu harus ada dan memang kalau bagi saya ketika kita membangun sesuatu ya, kita membangun tentunya kita membangun apa? Membangun pribadi kita, membangun karakter kita, membangun reputasi kita ya. Ada orang yang dia langsung bangun aja tanpa memikirkan untuk membereskan dulu apa yang ada di dalam. Ya dan tentunya firman Tuhan ajarkan kita bahwa kita harus membangun itu di atas satu dasar yang solid ground gitu, sesuatu yang solid, sesuatu yang kuat. Ya ada bangun di atas pasir, ada bangun di atas batu karang. Yang bangun di atas pasir itu yang dia membangun mungkin atas dasar kebohongan. Ada loh orang yang membangun reputasinya itu bohong sana bohong sini. Nah itu suatu waktu akan rubuh. Ya atau dia membangun sesuatu tipsani gitu, tipu sana tipu sini. Ya tapi ada orang yang membangun di atas dasar yang teguh. Ya dia memang membangun dulu karakternya, membangun kerohaniannya. Dan itulah yang membuat ketika dia ada di atas walaupun ada angin, ada topan, tapi dia membangun sesuatu yang benar, yang kuat, itu yang membuat dia jadi kuat. Ya, puji Tuhan, thank you semua atas kerjasamanya teman-teman, sekali lagi tepuk tangan. Nah ini apa nih, ini yang paling banyak ya. Jadi kita pilih 3 nih mungkin ya. Nah 2 apa 3 nih? Nah ini deh, ini karena sudah pilih. Bu Maria ada tambahan 1 ya? Ada ya, 1 kado lagi ya? Oh oke. Jadi tadi diskusi sama Kali, awalnya kita pikirkan paling banyak gitu kan. Ternyata dalam perjalanannya tidak semua connect dengan ceritanya, kisah dari bangunan itu. Tapi terima kasih untuk effortnya, sehingga kita akan memberikan yang 1 paling banyak, sisanya adalah yang connect sama story dari bangunan itu. Jadi yang connect ke story dari bangunan itu, silakan. Kita lemparan bara api. Oke teman-teman, jangan khawatir, nanti minggu depan kado lagi. Jadi nggak enak, oke. Kita menghargai semua gitu, tapi yang akan mendapatkan Mama Lemon untuk bawa pulang dan memberi kebahagiaan buat suami istrinya gitu ya, adalah 1 kelompoknya Pak Timot. Kemudian silakan maju. Oh, campur nggak apa-apa. Silakan dipilih mau yang mana, Mama atau Papa Lemon sama aja gitu ya. Kemudian kelompoknya dari Lily and Friends ya. Oke. Oke. Oh semuanya mau tempat ini ya, cairan cuci piring ya, oke. Oke. Kemudian kelompoknya
kelompoknya Ibu Nungki. Yeay. Silakan mau apa? Ini sisanya masih banyak, oke. Mau yang mana? Mau Rinso, mau Sunlight? Nah. Oke. Kemudian kelompoknya tadi Pak Julian. S. Ayo, silakan Jul. Thank you. Wah. Lalu Pak WG dan Friends, silakan. Nah, cemilan, monggo. Silakan. Oke. Kemudian Jocelyn, oke. Jocelyn. Oke. Oke, kemudian kelompoknya Jojo, silakan. Kelompoknya Jojo. Kelompoknya Jojo, lalu kelompoknya Olive, kemudian kelompoknya Ibu Mela. Oke. Nah, kelompoknya Ibu Mela diambil di atas. Oke. Semua dapat nggak? Oke. Hadiahnya ternyata bisa beranak pinak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke. Enggak. Maria masih ngambil. Oke. Ini disuruh mandi dulu buat Mama Mela gitu ya. Untuk Serika, sorry, untuk Serika. Oke, kita bagi-bagi ya. Oke, sip. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi buat kita semua. Udah bekerja keras, oke. Silahkan dibawa catatannya dan bangunannya ditempel di rumah gitu ya. Kemudian ini juga ada, kalau ada yang mau dibawa pulang supaya mengingatkan kisah-kisah bangunan ini kepada iman kita. Oke, silakan. Oke, ya teman-teman tetap di tempat aja supaya nggak usah ini kita mau tutup. Mari minta tolong pemain keyboard ya. Thank you semuanya untuk partisipasinya. Ya sekali lagi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tapi yang penting kita tahu bahwa iman itu penting. Ya kita sudah belajar tentang iman, bahwa kita mesti membangun sesuatu itu ke bawah dulu ya. Walaupun mungkin nggak kelihatan, tapi kita membangun sesuatu yang kuat, yang pasti.